Hai Sobat Foto, jumpa lagi dengan gua Yedija. Pada video kali ini gua akan ngebahas tentang apa itu inverse square law. Buat kalian yang penasaran dengan istilah itu, mari kita saksikan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, aku mau jelaskan sedikit dulu apa itu inverse square law, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah hukum kuadrat terbalik. Karena kalian belajar tentang fotografi, jadi kalian harus menguasai tentang inverse square law ini. Meskipun di baliknya ada rumus-rumus yang agak ribet gitu, dan kalian juga menurut aku nggak perlu sampai mempelajari rumus-rumusnya. Bahkan gua sendiri nggak ngerti gitu rumusnya. Tapi secara prinsip kalian harus tahu. Jadi kalau aku mau jelaskan dengan bahasa yang agak lebih awam, intinya semakin jauh objek dari sumber cahaya itu, intensitas cahaya yang didapat oleh objeknya itu akan menurun secara drastis dengan hukum 1/, kuadrat terbalik itu. Jadi kalau misalkan di sini ada cahaya dan di sini ada objek, misalkan di sini mendapat kekuatan X gitu. Jadi ketika kalian mundurkan objek kalian menjauhi cahaya, itu dia hanya akan mempunyai kekuatan mungkin hanya setengah X-nya aja. Terus mundurkan lagi itu cuma 1/4, mundurkan lagi cuma 1/8, 1/16 dan seterusnya sampai minimum banget seperti itu. Nah, jadi dengan kalian mempelajari ini, jadi apa fungsinya? Yaitu yang pertama, kalian bisa memainkan terang gelapnya suatu background atau objek kalian itu dengan presisi, guys. Jadi kalau kasus yang aku sering alami, misalkan aku di belakang ini adalah background putih. Jadi dengan background putih ini aku bisa membuat suatu foto dengan putihnya itu putih yang benar-benar putih sekali, 100% white, atau bisa membuat background putih ini seakan menjadi abu seperti yang kalian lihat di belakang ini. Kalau kalian lihat ini kan warnanya abu kan, atau bisa membuat background putih ini menjadi lebih gelap lagi, mungkin abu 50% atau bahkan mendekati hitam, meskipun nggak bakal sampai hitam banget seperti itu. Itu aku akan kasih contohnya, guys. Ini ada contohnya. Di sini aku foto dengan menggunakan background putih. Ini aku juga foto menggunakan background putih, dan ini aku juga foto menggunakan background putih. Nah, kalian bisa lihat kan perbedaannya, hanya dengan aku memainkan intensitas cahaya aja aku bisa memainkan warna backgroundnya. Atau aku ada satu contoh lagi, ini dengan background krem. Jadi background krem ini aku buat agak lebih terang. Ini warna yang sama ya, warna background beige yang sama. Nanti aku akan kasih kodenya di sini. Terus ini juga background krem, ini juga background krem. Nah, kalian bisa lihat ketiga foto ini perbedaannya sangat signifikan kan. Nah, kalau kalian mau pelajari inverse square law ini, kalian bisa memainkan intensitas cahaya tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini berhubungan erat dengan inverse square law ini, yaitu kalian pernah dengar nggak sih, ini ada anggapan di kalangan fotografi dan ada yang berdebat juga, dan banyak ada salah kaprah gitu. Jadi sumber cahaya itu kalau dekat dengan kita itu menjadi lebih keras, padahal sumber cahaya semakin mendekat kita itu semakin lebih smooth, guys. Nah, mungkin kalian bisa lihat ini sekarang, kalian bisa lihat ini aku menggunakan lighting yang gede banget di depanku segini, okta sekitar 110 cm, dan ini mungkin aku jarak sama okta cuman sekitar 1 meter. Ini aku pakai satu lampu doang by the way, dan kalian lihat hasilnya itu sangat soft kan. Beda cerita kalau aku menjauhkan lampu ini makin jauh. Coba aku jauhkan, kalian mungkin bisa lihat bedanya. Nah, kalau kalian lihat ini sekarang aku menjauhkan okta yang aku pakai ini tadi 1 meter, ini mungkin sekitar 3 meter atau lebih. Kalian bisa lihat di sini okta yang ada sekarang udah kelihatan jauh banget. Kalau tadi ada di dekat aku, dan mungkin kalian bisa lihat selain efeknya ini tentu saja ya, karena okta ini aku jauhin pasti aku juga lebih gelap. Tapi kalau coba aku akan terangkan,
Nah, ini kalian bisa lihat guys, yang tadi aku pakai ISO 1250 dan ini aku naikkan 2 stop menjadi ISO 5000 karena tadi dari 1 meter aku jauhkan menjadi 3 meter. Nah, jadi 3 kali lipat. ISO-nya aku naikin sampai 2 kali lipat juga, lebih 6 stop bisa dibilang lebih terang daripada yang 1250 tadi. Kalau kalian lihat nih ya, perbedaannya selain mungkin cahaya di tempat aku ini lebih hard, jadi lebih hard itu dalam artian kalau tadi kan kelihatan sebelah kiri aku ini lebih terang dan lebih ada gradasinya dibanding pipi sebelah kanan aku di sini. Nah, kalau yang sekarang kalian bisa lihat di sebelah kiri dan kanan aku itu terangnya hampir sama guys. Dan kalau kalian perhatiin lagi, jarak aku dengan background ini kan sekitar 1 meter ke belakang. Kalian bisa lihat ini terangnya gimana guys. Jadi terangnya hampir sama kan. Kalau yang tadi aku lebih terang dan backgroundnya itu lebih gelap. Sekarang aku dan background ini terangnya hampir sama. Nah, coba aku sekarang balikin ke settingan awal lagi supaya nggak terlalu noise. Nah, ini aku udah balikin guys ke settingan awal lagi. Kalian bisa lihat kan jadi perbedaannya, full lighting aku jauhin dan lighting aku deketin. Nah, untuk lebih jelasnya aku ada demo yang aku mau kasih lihat ke kalian juga, menjelaskan tentang inverse square law ini dan hubungannya dengan power yang dibutuhkan suatu lampu untuk bisa menghasilkan intensitas cahaya yang sama kalau lampu itu dijauhkan dari objeknya, seperti itu guys. Nah, jadi aku akan memotret di sini. Di situ aku udah ada marker. Kalian bisa lihat marker yang ada di sini. Jadi ini ada marker pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Marker ini memiliki jarak yang kurang lebih sama. Nah, nanti aku akan kasih tahu ke kalian pembahasan tentang intensitas cahaya yang dibutuhkan. Dan nanti efeknya akan seperti apa. Dan bakalan makin soft atau makin hard kalau modelnya kita jauhkan dengan lampunya. Nah, jadi untuk settingan yang kali ini modelnya aku taruh di solasi yang pertama. Jarak yang pertama itu paling dekat, mungkin kurang lebih cuma 30 cm dari lampunya. Di sini untuk settingan aku menggunakan speed 1/125, f4 dan ISO 400. Dan untuk lampunya sendiri di sini aku nggak akan ubah lampunya dulu ya. Nanti kalian akan lihat seperti apa efeknya dan seterang apa. Merem aja supaya nggak buta. Oke, terang banget ya. Sekarang pindah ke yang solasi kedua. Nah, lihat lurus, merem. Oke, sekarang pindah ke solasi ketiga. Pindah ke solasi keempat. Kelima. Oke. Nah, dari percobaan yang pertama tadi kalian bisa lihat model ketika aku taruh ke bagian depan itu menjadi terang banget, dan ketika aku taruh ke belakang akan menjadi gelap banget. Jadi perbedaan jatuhnya cahaya dari terang ke gelap itu akan mereduksi secara sangat cepat mengikuti hukum inverse square law ini. Nah, sekarang aku akan coba lihat demo gimana power yang jatuh ke model tersebut. Nah, seperti apa? Langsung kita coba lagi ya. Nah, sekarang aku akan mempraktekkan inverse square law ini dalam pemotretan secara nyata. Sekarang ini aku menggunakan settingan ISO 100, shutter 1/125, f13, dan untuk power yang ada di sini, godox lampu ini adalah 1/16. Sekarang aku akan memotret. Coba merem aja, 1, 2. Oke, ini seperti kalian lihat di sini untuk jatuh cahayanya udah pas. Nah, sekarang kita akan memundurkan model tersebut ke solasi yang kedua. Bisa pindah. Nah, oke, ini kalau aku motret dengan keadaan power yang sama, kita akan lihat cahayanya akan jatuh menjadi gelap secara cepat. Nah, kalian bisa lihat ini sangat gelap. Nah, ketika aku naikkan powernya jadi 1/8,
itu di sini hasilnya masih akan tetap gelap banget guys. Jadi aku harus menaikkan lagi powernya untuk bisa menghasilkan terang yang sama dengan yang sebelumnya tadi, yaitu aku naikin jadi 1/4. Nah, ini adalah, jadi ketika modelnya mundur sedikit, itu power yang dibutuhkan untuk mencapai tenaga yang sama itu harus 2 kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, sekarang coba bisa mundur lagi ke yang sebelumnya. Di sini aku harus menaikkan power lagi, bukan 1/4, tapi ke 1/2. Kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat dari 1/4 ke 1/2 di sini. Lalu coba mundur satu lagi. Nah, untuk menghasilkan cahaya yang sama dengan yang 1/2 tadi, itu aku harus menaikkan powernya menjadi 1/1, which is itu full power dari lampu yang aku punya ini 200 watt. Nah, pada demo kali ini aku akan mempraktekkan anggapan, yaitu kalau lampu itu dijauhkan sama model hasilnya akan makin soft, dan itu salah. Padahal kalau lampu dijauhkan itu hasilnya akan semakin lebih hard lagi. Untuk tahu gimana, coba kita lihat demo kali ini. Mundur lagi. Oke, 1, 2. Mundur lagi. 1, 2. Mundur lagi. 1, 2. Mundur lagi. 1, 2. Nah, itu tadi sedikit demo dari aku. Jadi untuk kesimpulannya simple. Yang pertama, kalau kalian mau menghasilkan cahaya yang soft, baik itu kalian motret produk atau kalian motret model atau motret apapun, dekatkanlah sumber cahaya ke subjek kalian sedekat-dekatnya. Jadi kalau aku biasanya lagi motret beauty dan aku mau hasil yang benar-benar soft, aku akan mendekatkan cahaya itu ke modelnya, yang penting tidak mengganggu dalam frame aku. Sedangkan kalau hasilnya mau lebih keras dan rata semua, terang gelapnya juga rata, aku akan menjauhkan lightingnya ke belakang supaya subjeknya itu lebih rata dan termasuk ke backgroundnya. Nah, oh ya, aku juga ada satu demo lagi untuk menjelaskan ke kalian. Ini simple banget demonya. Gimana kalau makin dekat itu sebenarnya cahaya makin soft. Nah, seperti apa demonya, coba langsung kita lihat aja ya. Nah, pada video kali ini akan demonstrasi, yaitu aku akan menggunakan jari aku ini sebagai model. Anggap aja ini adalah model atau benda yang kalian foto. Nah, jadi kalau kita lihat bayangan yang ada di sini ya, anggap aja ini background foto kalian. Ini sekarang ada lampu di sini. Ini kalau aku lagi motret, misalkan ini kan, ini kalau modelnya aku dekatkan dengan background. Coba kalian lihat di sini. Tuh, kalian lihat untuk bayangannya dia makin dekat dengan background, bayangannya akan semakin keras. Dan untuk terang gelapnya kalian lihat di tangan aku sebelah sini dan sebelah belakangnya itu kurang lebih sama. Coba sekarang perbedaannya aku dekatkan. Ini simulasinya, yaitu modelnya aku dekatkan ke lampunya atau lampunya aku dekatkan ke modelnya. Jadi kalau kalian lihat makin jelas bayangannya, makin jauh kalian lihat karakter dari bayangan yang dihasilkan oleh lampu ini. Makin jauh tuh kalian bisa lihat, jadi bayangannya itu akan lebih terdiffuse, otomatis jadi lebih soft. Nih, semakin aku dekatkan ke lampu dan makin jauh dengan bayangan, hasilnya akan semakin soft lagi. Nih, kalian bisa lihat tuh, panas guys. Nah, kalau aku dekatkan tuh, kalian bisa lihat. Nah, jadi kesimpulan untuk demo kali ini itu kalau kalian mau membuat jadi kalau kalian mau membuat bayangan model yang kalian foto di background itu nggak terlalu keras,
itu kalian harus menjauhkan model dari backgroundnya, dan itu yang sering aku lakukan kalau misalkan aku lagi motret kayak fashion gitu misalkan, dan aku nggak mau backgroundnya itu terlalu keras ada bayangannya ya. Selain mungkin ada cara lain aku menggunakan 2 lampu, 3 lampu atau seterusnya, tapi terlebih dari itu aku biasanya menjauhkan model dari backgroundnya, mungkin bisa 2 meter atau 3 meter atau lebih seperti itu. Ya, itu juga membuat perbedaan terang gelap antara model atau subjek yang kalian foto dengan background yang difoto. Kalau modelnya tadi terlalu deket banget sama background, otomatis terangnya dari model ini sama backgroundnya itu kan kurang lebih sama. Tapi gitu kita dekatkan modelnya ke lampu atau kita jauhkan dari background, modelnya ini akan semakin lebih terang dan backgroundnya akan semakin lebih gelap. Nah, jadi sekian dulu penjelasan dasar tentang inverse square law. Ini aku tahu ini hal yang nggak gampang, dan kalau kalian mungkin melihat ini aja, video ini mungkin belum terlalu jelas banget, tapi kalian harus praktek dan terus praktek, karena makin banyak jam terbang kalian makin sering praktek itu, nanti aku yakin itu akan di luar kepala sendiri kok. Jadi kalian udah nggak perlu effort lagi untuk menghitung sampai seperti apa, tapi semuanya itu udah kayak bisa berjalan otomatis saja kalau kalian memang udah terbiasa dan kalian sudah mengerti konsep dari inverse square law ini. Dan selain berguna untuk foto, kalau kalian juga seorang videographer, ini juga tentunya sangat amat berguna sekali, karena pokoknya semua yang berhubungan dengan lighting itu pasti berhubungan erat dengan fotografi dan videografi juga. Teruslah belajar dan jangan lupa subscribe channel ini. Terus kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, dan tidak lupa gue mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga makin sukses dan semoga channel ini bisa berkembang juga ke depan dan bisa membantu kalian semua. Goodbye.